Perubahan iklim adalah ancaman serius di depan mata yang dihadapi bumi dan segala kehidupan di dalamnya. Mesti ada upaya merawat ibu bumi. Salah satunya melalui praktik pengembangan pertanian selaras alam. Hal ini menjadi bahasan sejumlah anak muda Desa Pajinian dan Desa Riang Padu, juga beberapa petani dalam program Sekolah Agro Sorghum Flores, di Wayotan, Desa Pajinian, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, NTT. Kegiatan bertajuk, Praktik Pertanian Cerdas Iklim Selaras Alam dan Ekologis untuk Ketahanan Pangan Komunitas, itu digelar pada Senin, 11 Desember 2023. Pimpinan Yasores, Yayasan Agro Sorghum Flores, Maria Loreta mengatakan di tengah iklim dan situasi alam yang terus berubah, curah hujan yang tinggi, kemarau berkepanjangan, sistem pertanian juga harus berubah. Sistem pertanian kita harus kembali seperti nenek moyang kita. Harus menerapkan cara seminimal mungkin menggunakan sistem pertanian yang rendah support dari luar, dan ramah lingkungan, kata dia. Misalnya, tidak menggunakan pupuk kimia, tetapi membuat pupuk sendiri. Jerami tidak dibakar, tetapi dengan cara selaras alam yaitu dibenamkan ke tanah. Batang jagung, atau sorghum kita bentangkan. Dalam tempo sebulan sudah lapuk. Ini untuk memperbaiki ekosistem, dan mengembalikan hak tanah yang telah menumbuhkan tanaman, tandasnya. Lebih lanjut, Maria Loreta mengatakan sekolah Agro Sorghum Flores ini dibuka untuk anak muda dan para petani dengan berbagai macam kegiatan. Tidak melulu tentang tanam menanam. Sekolah ini tidak membatasi usia dan tingkat pendidikan, semua bisa bergabung. Seperti apa kelanjutannya, kita mengalir seperti air sungai, imbuh dia. Kita juga ingin terus memperkenalkan sorghum kepada masyarakat, khususnya bagi kaum muda. Supaya lebih mencintai pangan lokal, dan bangga dengan apa yang ada di kampung. Makan apa yang tumbuh di kampung kita, ungkap Maria Loreta. Sementara Pater Aloysius Wuring Lagamaking, SVD, yang hadir sebagai narasumber, dalam pemaparannya mula-mula merujuk kitab Kejadian bab 1 ayat 2-31 dan bab 2 ayat 17-19, dan ensiklik Paus Fransiskus yang dikeluarkan tahun 2015 tentang lingkungan yang berjudul, Laudato Si'. Manusia harus selalu berada dalam harmoni dengan Tuhan. Karena itu para pastor selalu bilang, jangan lupa dengan agama. Manusia juga harus harmoni dengan sesama dan alam semesta, terangnya. Pater Aloysius mengatakan, ekologi telah dipilih menjadi tema APP, tahun 2023, oleh Gereja Lokal Keuskupan Larantuka. Maka, ketika manusia memelihara bumi, manusia telah melestarikan kehidupan. Kehidupan manusia yang ekologis selalu sadar bahwa keberadaan dirinya dapat bermakna apabila manusia ada bersama alam ciptaan dan makhluk yang lain, tambah Direktur Produksi PT Rero Larahokeng itu. Terkait praktik pertanian selaras alam, Pater Aloysius memberikan salah satu contoh perbandingan kondisi kampung Likotuden di Desa Kawalelo, Kecamatan Demon Pagong sekarang ini dengan yang dulu sebelum dipenuhi tanaman sorghum. Saya baru masuk Likotuden beberapa waktu lalu saat musim panas. Panas sekali. Tapi saya melihat Likotuden ini beda dengan 30-40 tahun yang lalu. Tempat yang gersang menjadi hijau karena daun-daun sorghum, ungkapnya. Saya bilang kepada teman-teman, ini yang namanya menata lingkungan hidup dari gersang menjadi hijau. Dan tanpa kita sadari perubahan iklim seperti ini sangat membantu kehidupan manusia, sambung Pater Aloysius. Selanjutnya, dia menjelaskan upaya praktis dan sederhana menuju manusia yang lestari melalui sistem dan pola kerja petani dengan mengatur waktu kerja. Menurutnya, jam kerja yang efisien dan efektif misalnya 7-8 jam per hari, maka petani harus mulai bekerja dari pukul 5.30 sampai pukul 10. Dan kembali bekerja lagi pada pukul 14.40 sampai pukul 17.30. Maka petani ideal dan milenial bekerja di ladang selama 7,5 jam. 4,5 jam di siang hari yang panas diisi dengan pekerjaan lain untuk pemeliharaan ternak, dan lain-lain, urai Pater Aloysius. Selain pola kerja, ia mengatakan perlu adanya identifikasi jenis tanaman, dan kesesuaian ketinggian tempat, serta mengetahui tanaman yang ramah lingkungan dan yang tidak ramah lingkungan. Guna mempertajam materi yang disajikan, peserta kegiatan kemudian dibentuk dalam 2 kelompok diskusi. Dan selanjutnya dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Dalam diskusi mereka ditugaskan mengidentifikasi tanaman umur pendek, tanaman umur panjang, dan tanaman tidak ramah lingkungan, termasuk dampak tanaman terhadap lingkungan, alam, dan manusia.
Tampak para peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan yang berlangsung selama kurang lebih 4 jam. Tak sadar, matahari perlahan-lahan telah dijemput senja untuk kembali ke peraduannya.